Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Irawan. Pada video kali ini saya ingin sedikit membahas terkait konflik yang sedang terjadi hari ini, yaitu konflik Israel dan Palestina. Pertama yang ingin saya bahas adalah apakah mungkin Israel Palestina ini berdamai, dan sedikit saya ingin uraikan sejarah mengenai awal mula terjadinya konflik antara dua kekuatan tersebut ya. Awal mulanya adalah kita bahas secara santai aja ya, meskipun pembahasannya lumayan berat sebetulnya. Jadi memang awal mulanya konflik ini itu akibat daripada Inggris menyerahkan sebuah kawasan, sebuah wilayah yang diminta oleh orang-orang Zionisme untuk diberikan kepada mereka, karena orang-orang Zionisme itu ingin membuat sebuah negara. Kenapa mereka ingin membuat sebuah negara? Karena memang dasarnya, dalihnya itu adalah orang-orang Yahudi itu terpencar-pencar gitu di seluruh penjuru dunia. Nah, sekelompok orang itu yang dikomandoi oleh Theodor Herzl. Kemudian mereka meminta kepada penguasa Turki Utsmani ketika itu, namun penguasa Turki Utsmani ketika itu tidak mau menyerahkan wilayahnya sejengkal pun kepada orang Yahudi, sehingga pada akhirnya Turki Utsmani runtuh, jatuh ke tangan Inggris gitu ya. Nah, karena beberapa wilayah Turki Utsmani ini sudah jatuh ke tangan Inggris, termasuk wilayah Palestina tersebut itu. Nah, akhirnya karena memang wilayah Palestina itu sudah jatuh ke tangan Inggris, karena Turki Utsmaninya sebelumnya itu kan Turki Utsmani yang menguasai wilayah Palestina. Nah, Turki Utsmaninya kalah dalam perang, jatuhlah ke tangan Inggris, dan pada akhirnya Inggris memberikan wilayah tersebut kepada orang-orang Zionis itu gitu loh, kepada orang-orang Yahudi itu gitu. Nah, itu awal mula konfliknya. Kenapa jadi konflik? Ya karena orang-orang Arab yang ada di Palestina tersebut nggak mau wilayahnya diserahkan kepada orang-orang Yahudi itu, karena memang di situ sudah ada bangsanya gitu loh, sudah ada orang-orang Arab sebelumnya yang menempati wilayah tersebut. Nah, pada akhirnya konflik terus-menerus berkepanjangan, memperebutkan wilayah meskipun sama Inggris sudah diserahkan kepada Zionis itu. Nah, sebetulnya kalau misalkan konflik itu ingin berhenti, ya bisa saja sebetulnya. Karena memang sekarang ini yang menjadi negara kuatnya itu adalah Amerika. Sebetulnya kalau mau ya, Amerika itu tinggal jadi penengah aja sebenarnya antara kedua kekuatan itu, antara orang-orang Palestina ya dan orang-orang Zionismenya itu gitu loh. Suruh duduk bareng, Amerika penengahnya, maunya gimana gitu loh. Jadi cari win-win solution sebenarnya. Kalau memang misalkan mau berhenti itu konflik, kesampingkan dulu prasangka-prasangka, kesampingkan dulu dogma-dogma, ajaran-ajaran agama, keimanan-keimanan Yahudinya ya, karena mungkin orang-orang Zionisme juga mendirikan negara Israel di situ itu kan memang ada dasar agama juga, kepercayaan juga, sehingga pada akhirnya mereka beranggapan bahwa mendirikan sebuah negara di wilayah tersebut adalah perintah Tuhan gitu loh, perintah kitab sucinya. Jadi memaksakan gitu ya. Ya namanya kita kalau sudah iman gitu ya, ya wajar sebetulnya. Coba kalau misalkan mau ada perdamaian di situ, itu kesampingkan dulu. Cari jalan tengah, bagaimana caranya biar konfliknya itu tidak terus-menerus berkepanjangan. Dan kalau saya melihat ini menjadi sumber bisnis juga sebenarnya kalau saya lihat ya. Siapa yang bisnis? Kedua belah pihak lah ya, kalau saya berpendapat begitu gitu. Pihak Zionis nyari duitnya dari peperangan, pihak Hamas juga nyari duitnya dari peperangan gitu loh. Jadi ini pendapat saya pribadi. Karena memang mau tidak mau, suka tidak suka ya, memang Israel juga pendukungnya banyak, pihak Hamas juga pendukungnya banyak. Nah, cuman kan di sisi lain Palestina pun juga sebetulnya sudah menerima sebetulnya keberadaan negara Israel tersebut gitu.
yang dipelopori dulu itu sama Yasser Arafat kalau nggak salah, dengan organisasinya itu adalah Fatah. Jadi di Palestina pun sebetulnya terpecah ya, ada Fatah, ada Hamas. Nah, Fatah ini terafiliasi dengan Yasser Arafat dulu. Nah, itu sudah menerima keberadaan negara Israel gitu, sehingga pada akhirnya mereka mau berdamai. Cuman ini ada satu organisasi yang namanya Hamas. Nah, Hamas ini tetap nggak mau terima keberadaan negara Israel gitu, sehingga pada akhirnya terus memicu konflik antara kedua belah pihak. Ya, artinya perlu kedewasaan, menurunkan ego masing-masing ya. Tapi kalau misalkan pendapat saya benar ya, bahwa konflik ini tuh adalah bisnis, ya mungkin konflik ini akan terus dibuat gitu untuk mencari lahan ladang, mencari duit, mencari uang gitu. Karena memang kenapa nyari duitnya begitu? Kan kita semua tahu bahwa wilayah itu kan bukan wilayah subur, bukan wilayah kaya sumber daya gitu. Ya artinya mereka butuh penghidupan ya dari perang itu gitu. Cari donasi, cari uang, cari bantuan ke negara-negara lain dengan alasan perang. Jadi ini adalah pendapat saya, karena bingung juga sebetulnya. Kalau mau damai mah damai aja sebenarnya, pakai prinsip ya kerjasama lah gitu. Masa sih nggak bisa itu dari dulu ya kan? Nggak ketemu jalan tengahnya, kan bingung juga. Apa memang disengaja? Suuzon sayanya jadi arahnya ke situ gitu. Memang mungkin cari uangnya begini kali gitu. Israel pun begitu, pihak Palestina pun sama gitu. Coba yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih konfliknya ini terus menerus gitu loh, perebutan wilayah, kekuasaan, padahal kan satu ya bisa dibilang satu bangsa lah. Jadi sudah lama mereka pun dari zaman Rasulullah pun kan memang Yahudi dengan Arab tuh kan sudah bareng-bareng lah gitu istilahnya, dagang bareng, bisnis bareng, bertetangga. Zaman Rasul pun kan mereka bersatu, nyatu gitu, bisa nyatu gitu. Tapi kok sekarang kesannya ya terus menerus konflik gitu. Ya ini semata-mata pendapat saya ya. Jadi bisa benar bisa salah. Ya mungkin itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.